long travel kita mau basing-basing, lompat-lompat, shocknya bisa double, kita bisa pakai coilover yang double rate, terus kita bisa pakai bypass shock. Tapi ya karena permintaannya untuk simple, looknya keren, kegunaannya juga nggak terlalu sampai yang brutal-brutal, ini udah sangat over. Halo, balik lagi di Banteng Mas. Jadi hari ini kita dapat Hilux lagi. Ini mobilnya gayanya balik lagi ke City Slicker. Seperti kalian lihat ini Hiluxnya yang udah facelift. Jadi 2024 akhir pertengahan. Ini model bumpernya udah kayak gini. Grillnya beda. Sekarang juga udah nggak nyambung gitu kan. Jadi refreshment dari si Toyota. Nah, apa sih yang diupdate dari mobil ini? Nah, setelah kemarin kita bikin video tentang kick shock di Land Cruiser LC300, ternyata Hilux juga nggak mau kalah ketinggalan. Malah lumayan lebih banyak sebenarnya pesertanya Hilux karena dia udah lebih dulu ya. Cuman nih kemarin begitu bapaknya juga LC300-nya pakai King Shock. Jadi begitu LC300-nya pakai King Shock, langsung beli Hiluxnya juga pakai King Shock. Nah, peruntukannya ini Hilux sebenarnya permintaannya dia hanya bawa ke kebun, terus terkadang hanya bawa trailer untuk bawa motor ataupun hal-hal yang simpel-simpel, yang ringan-ringan untuk kebutuhan mobil barang, tapi tetap maunya keren. Jadi di depan pakai UVP dari ARB sama recovery point dari ARB. Nah, jadi UVP sama recovery point kita bisa pakai tanpa harus pakai bulbarnya ARB. Nah, kalau kelihatannya si bulbar itu kelihatan terlalu heavy, terlalu berat, terlalu ganas, terlalu galak, ya kalian juga bisa gaya kayak gini. Di atasnya kap mesin kita pakai Deflecta bug guard dari Australia, EGR. Harganya nggak terlalu mahal, finishingnya oke, desainnya minimalis dan gampang, masih bisa gampang dicerna dibanding yang gaya Thailand yang kadang terlalu gede, terlalu ribet lah. Nah, ini untuk perjalanan luar kota sebenarnya sangat oke banget pakai gini. Jadi ada serangga-serangga nggak nempel di kaca, yang kalau di wiper malah nambah kacau. Nah, ini lumayan ngebantu. Batu-batu, kerikil-kerikil kecil juga nggak langsung tampar ke kaca, dia dipentalin. Jadi ada tiupan anginnya yang dia buang ke atas. Jadi ketika mau nabrak kaca dia kebuang. Nah, kurang lebih kayak gitulah fungsinya. Nah, di sini kita pakai metode yang kita mulai juga dari metode yang ketika keluar yang beat grip ini mulai dari MR701. Nah, 701 ini ET-nya 0, lebar 8,5, tapi dengan finishing polish yang lebih fresh, yang lebih baru, yang lebih keren, balik ke zaman gaya-gaya chrome, gaya-gaya itu. Tapi menurut saya sih ya memang kalau style itu diputar balikin ya tetap masih keren aja. Nah, di sini kita pakaikan shock king adjustable, kemudian ada total chaos. Jadi ada upper arm sama lower armnya total chaos. Nah, kenapa kok nggak keluar banget ya? Karena kita pakai total chaosnya yang bukan yang long travel. Secara budget dia lebih rendah, secara fungsi tetap upper arm atas sama arm bawahnya jauh lebih kuat karena sudah di reinforce. Tetapi ya kalau beda peruntukan. Kalau long travel kita mau basing-basing, lompat-lompat, shocknya bisa double, kita bisa pakai coilover yang double rate, terus kita bisa pakai bypass shock. Tapi ya karena permintaannya untuk simple, looknya keren, kegunaannya juga nggak terlalu sampai yang brutal-brutal, ini udah sangat over. Nah, ini keren juga. Nah, kalian bisa lihat. Jadi di sini biru ketemu biru, matching banget. Upper arm juga kita ada yang dari Super Pro, itu juga nggak kalah bagusnya, nggak kalah rapinya, nggak kalah kuatnya. Tapi Total Chaos adalah brand yang Amerika yang menyatu kalau kita gabungin dengan King Shock, Fox Shock, Radflow Shock, pas banget, bahal banget. Oke, nah ini kita pakai BFG KM3, jadi masih AT, kemudian size-nya 285, 70, 17. Kita ada adjustment di chassisnya dikit.
supaya nggak terlalu rapat dan terlalu nempel. Jadi kita kasih jarak supaya ketika ada off-road ringan nggak ngeserot. Nah kemudian ini juga pakai EGR over fender. Jadi dia memang kelihatan lebih gede, lebih keluar, tapi kerapiannya EGR nomor 1 karena quality Australia dan dia dipotong oleh robot. Jadi presisinya, tempelnya itu pas banget, nggak ada harus ya mangap di sini, mangap di sana. Nah, ke bagian belakang. Nah, bagian belakang kita pakai EGR Roll Track yang versi 2 yang udah bisa dioperasikan dari remote. Kemudian tailgate lift dari Aeroclass. Nah, kemudian dalamnya supaya lebih lega kita pakai bedliner dari Sportguard New Zealand yang sekarang owned by ARB Australia. Nah, ini space-nya jauh lebih gede. Terus kemudian bracket-bracketnya kita masih bisa pakai yang originalnya. Di sini nggak gampang tergelincir barangnya. Yang pasti lebih plong karena kadang kalau barangnya udah gedenya udah ngepas-ngepas, baknya ngepas-ngepas, sesenti juga jadi masalah, juga sangat ngebantu. Nah, EGR Roll Track ini kalau di Hilux sangat kuat, sangat slick, sangat rapi, dan bener-bener gak bisa tembus air. Nah, dia di Raptor juga sebenarnya weatherproof, tapi di Raptor itu banyak lobang-lobang aksesoris yang bikin ya masih simple-simple, masih suka rembes-rembes lah kayak gitu. Jadi bukan karena EGR-nya, tapi karena di Raptor-nya, karena di mobilnya yang desainnya kayak gitu untuk memudahkan pemasangan aksesoris. Nah, kemudian di Hilux yang baru ini 2024 up yang udah facelift, di belakang udah ada sensor parkir, ada 4. Jadi Toyota memberikan lebih banyak aksesoris sekarang. Kemudian ini juga tailgate, tadinya chrome, sekarang udah black. Lebih keren kayak gini sih. Kadang lebih terkesan cowok banget ya. Nah, di bagian belakang kalian bisa lihat perdaunnya cuman 2 lembar. Ini kita masih ngetes, kita masih meraba-raba rasanya karena benar-benar no load. Ketika ada load pun nggak terlalu berat, memang untuk bawa barang dan kerja, tapi ini medium load yang parabolik, jadi mobilnya tertinggi tapi perdaunnya hanya 2 lembar. Nah, kita lebih suka pakai barang tuh yang sudah didesain, spesifikasinya jelas. Kita takut untuk mencoba-coba karena satu butuh pengalaman, kedua butuh jam terbang. Pengalaman jam terbang sama aja ya. Kedua butuh istilahnya trial error-nya yang kadang cocok nggak cocoknya ini takut mengecewakan customer. Tapi ketika kita memilih spesifikasi yang udah dari brandnya decide, kita jadi lebih pede untuk menjual ke customer, nih rasanya kayak gini. Ketika ada kesalahan atau error pun nggak meleset jauh-jauh. Nah, jadi semoga ini cocok untuk customer Indonesia yang menyukai rasa lembut dari Ome, tapi mobilnya tetap tinggi. Ini per belakangnya parabolik. Dia 0-300 kilo variable load, cuma 2 lembar. Nah, parabolik ini sebenarnya bukan produk baru dari ARB, dia lama, hanya belakangan dia gencarin, dia padu-padankan dengan MT-64 dari Olmenemu yang paling baru. Ini juga bisa dikombin dengan airbagman atau semacam airbagman tapi dari Olmenemu, jadi kita bisa pakai balon di atas gardan supaya kita bisa naikin springlet dari pernya. Jadi ketika bebannya gede banget, berat banget, kita bisa naikin sampai memang ya mobilnya didesain buat bawa barang. Kalau nggak bisa bawa barang berat, jadinya kan kesannya ya ini mobil apaan gitu kan. Nah, tapi kita bisa sesuaikan. Nah, yang sekarang saya nggak pasangkan airbagnya karena memang kita ngincar untuk kenyamanannya sama bawa barang yang simple-simple ya mungkin di bawah 100 kilo lebih lah kayak gitu. Nah, ini juga dia pakai tangki long range. Jadi kita upgrade ke ARB long range yang 140 liter. Nah, ini dari plastik. Nah, kenapa dari plastik? Kok bukan dari aluminium atau mungkin stainless, bahan metal yang kayak si Long Ranger dari Australia bikin. Nah, ARB punya teori sendiri, ketika bahan bakar ketemu tempat penampungan yang metal, dia kualitasnya akan bisa berubah. Kita nggak tahu mengarah lebih baik atau lebih buruk, tetapi ada baiknya ketika kualitas bahan bakar itu dipastikan tetap sama, karena itu bahan bakar tangki bahan bakarnya ARB ngedesain dengan plastik yang benar-benar tidak merubah kualitas dari bahan bakarnya. Nah, katanya
dengan aluminium dia bisa merubah reaksi kimia, merubah si bahan bakar jadi kalau solar sebutnya solar busuk. Nah, kita nggak pernah tahu, tapi itu disebut ARB. Ya, kita tinggal ngikutin aja karena dia sudah desain. Thank you guys, ini update-nya dari Hilux yang baru keluar dari bengkel kita. Mudah-mudahan kalian terus menyukai video dari Banteng Mas dan semoga kita tetap memberikan informasi yang terupdate. Terima kasih. Thank you. Nah, untuk bagian interior tidak ada perubahan yang banyak. Ya, customer memang ingin menikmati apa adanya dulu. Ya, kita hanya upgrade dengan karpet dari ARB, floor mat. Ya, biar lebih rapi, lebih tahan terhadap debu, lumpur, ya lebih bisa disiksa dan nggak terlalu belecetan kemana-mana lah. Kemudian di bagian mesin kita ganti air filternya dengan BMC filter dari Italia. Thank you.